Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sapitri bertugas di SD Negeri 018 Baganjaya, Kecamatan Eno. Media yang saya gunakan adalah media diorama smart atau media 3 dimensi. Kemudian jenis media ini adalah non-digital. Latar belakang pembuatan media ini yaitu untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa dan membuat pembelajaran lebih aktif. Sasaran media ini digunakan untuk kelas 3 semester 1 pada pembelajaran tema 4, hak dan kewajiban. Kemudian saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran saya yaitu diorama smart. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media diorama smart ini yaitu alat berupa gunting, cutter, pelita, pena, penggaris, printer, dan HP. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan media ini yaitu ada lem kertas, kardus, lakban, kain panel, kertas origami, merica, ranting kayu, lem bakar, stik es krim, gambar guru, siswa, hewan, dan objek-objek pendukung lainnya. Cara kerja atau prosedur pembuatan media diorama smart. Yang pertama, kita mengukur kardus untuk alas dan latar media diorama smart. Di sini kita mengambil latar pohon kelapa karena kita menggambarkan daerah kita Indragiri Hilir mayoritas dengan banyaknya pohon kelapa atau tumbuhan kelapa. Yang kedua, menentukan tata letak bangunan, tumbuhan, dan bentuk pendukung lainnya. Hal ini kita lakukan agar ketika kita menutup media diorama atau melipat media diorama tidak bersentuhan bangunan satu dengan bangunan yang lain atau bangunan dan tumbuhan yang kita gunakan. Yang ketiga, menempelkan kain panel. Kain panel yang kita gunakan di sini hijau sebagai rumput, coklat sebagai tanah. Yang keempat, membuat bangunan seperti rumah yang kita gunakan dengan stik es krim. Kemudian kita juga membuat sekolah, kantor polisi, dan sejenisnya. Untuk bangunan ini kita gunakan stik es krim, sedangkan atap kita gunakan dari kardus. Kemudian yang kelima, membuat pohon kelapa, padi, dan pohon pisang. Untuk membuat pohon kelapa sendiri, ini digunakan dengan ranting, kemudian buah kelapa kita gambarkan dengan merica, daunnya kita gunakan dengan kertas origami. Dan untuk padi kita gunakan bros kain sehingga bisa terlihat seperti rumput-rumput ataupun melihatkan gambaran padi yang sesungguhnya. Kemudian pohon pisang kita gunakan dari ranting kayu, kemudian kita gunakan kertas origami. Kemudian yang keenam, menempelkan bangunan dan pohon-pohon pada daerah atau denah yang telah ditentukan. Yang ketujuh, menempelkan latar belakang objek atau subjek pendukung, dan yang terakhir menempelkan latar bagian luar. Pembelajaran pada kelas 3 yaitu tematik yang terdiri dari pembelajaran bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan, matematika, SBDP, dan PJOK. Kompetensi dasar pada pembelajaran PKN yaitu 1.3, menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini pada media diorama smart maka akan digambarkan bagaimana hak dan kewajiban baik itu di sekolah maupun di rumah. Kemudian pada bahasa Indonesia 10, memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyesuaian atau penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. Nah, pada gambaran atau media yang digunakan yaitu diorama smart ini digambarkan keadaan lingkungan sekolah dan keadaan di lingkungan rumah yaitu adanya sampah berserakan. Pada masalah ini maka siswa diminta untuk memberikan saran dengan menggunakan bahasa yang atau kalimat yang efektif yang dibuat sendiri oleh siswa. Kemudian di matematika sendiri yaitu 3.3 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah selisih
hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Nah, berhubungan dengan keadaan di Indragiri Hilir atau keadaan di Bagan Jaya sendiri, masih banyak adanya tanaman atau pohon kelapa, sehingga pada media ini digambarkanlah pohon kelapa atau di lingkungan tempat tinggal atau lingkungan sekolah masih di banyaknya atau masih digambarkan pohon kelapa. Nah, dengan adanya permasalahan saat ini yaitu turunnya harga kelapa, siswa mengetahui hal ini dan adanya penurunan atau tingkat jumlah hasil panen kelapa, sehingga dengan ini siswa diminta untuk menyebutkan berapa buah kelapa yang ada di media diorama dan berapa kira-kira. Kemudian siswa bisa menunjukkan atau menyebutkan misalnya 40. Nah, pada pembelajaran matematika ini maka kita akan belajar untuk PJOK, KD yang digunakan 4.8 yaitu menceritakan bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. SBDP 4.3 meragakan dinamika gerak. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan media diorama smart yaitu melalui media diorama smart yang ditampilkan peserta didik mampu mencontohkan kalimat saran. Kemudian melalui latar dan pohon kelapa pada media diorama smart, peserta didik dapat menyatakan penjumlahan. Kemudian yang ketiga, melalui penampilan media diorama smart, peserta didik belajar mengenai hak dan kewajiban baik itu di sekolah maupun di rumah. Kemudian dengan menggunakan media diorama ini, peserta didik belajar pentingnya untuk berolahraga dan beristirahat. Kemudian juga peserta didik akan mengetahui dinamika gerak. Kalian kepada media pembelajaran yaitu diorama smart. Jadi diorama smart ini nanti kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban, baik itu di sekolah, baik itu di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal atau yang disebut dengan bertetangga. Nah, coba hari ini baca apa judulnya? Diorama. Apa nama sekolahnya? Sekolah
kalian tahu hak dan kewajiban? Tahu sesuatu. Hak adalah sesuatu yang kita miliki. Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki. Nah, kira-kira berolahraga termasuk hak atau kewajiban? Kan hakina Hak. Bagaimana hak kita di sekolah dan lingkungan tempat tinggal? Nah, sekarang kita berhubungan dengan sekolah, tentunya ada guru dan ada siswa. Nah, untuk kita bahas sekarang itu adalah mengenai hak dan kewajiban seorang siswa. Apa saja kewajiban yang harus dimiliki siswa, yang harus dilakukan siswa? Menghormati guru, mengerjakan tugas, apa lagi? Menghormati guru, boleh apa lagi? Ya, kemudian mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah, untuk SD kita sendiri apa saja aturan yang ada di sekolah kita? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi tidak boleh mengganggu teman ataupun berkelahi. Tidak boleh mengganggu adik kelas atau adik-adik kita. Kemudian mengenai peraturan atau kedisiplinan. Gimana kalian masuk ke sekolah? Tentunya ada aturan-aturan tertentu. Apa saja? Jam berapa kita masuk ke sekolah? Jam 8 atau jam 7.30? Jam 3:30. Nah, di jam 7.30 kita sudah harus berada di sekolah. Berarti kita mentaati peraturan yang ada di sekolah. Kalau misalnya kita datang terlambat, itu termasuk kewajiban? Tidak, karena itu sudah menyalahi aturan. Berarti dengan adanya kejadian-kejadian, apa itu kewajiban? Sesuatu yang kita harus kita lakukan, baik itu mentaati peraturan. Itu untuk di sekolah. Itu adalah kewajiban. Sekarang hak. Apa hak kalian? Apa pengertian hak? Sesuatu yang kita dapatkan boleh, sesuatu yang kita harus miliki boleh. Oke? Sekarang tadi sudah dilihat bagaimana keadaan sekolahnya di media ini? Sudah tentunya ada bendera. Bendera itu melambangkan apa? Ya, merah putih. Oke. Kemudian biasanya kebiasaan di hari Senin kalian apa? Nah, kembali lagi kepada yang kewajiban tadi, upacara bendera merupakan kewajiban kita. Boleh nggak Bu dikatakan sebagai hak? Misalnya, Ibu, saya tidak bersedia mengikuti upacara karena sakit. Kalau kalian paksakan, kewajiban itu artinya wajib. Berarti kalau udah wajib, otomatis tidak boleh tidak dilakukan. Nah, kalau misalnya tadi kewajiban upacara, otomatis kalaupun kalian sakit harus tetap upacara. Nah, begitu juga dengan seorang guru. Guru juga memiliki hak dan kewajiban. Bisa? Iya. Nah, kewajiban guru apa? Ada yang tahu? Mengajarkan, apalagi memberikan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Itu kewajibannya. Selain dia memberikan ilmu, tentunya dia untuk mendidik anak didiknya menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Yang paling utama adalah memiliki adab. Dan itu mengenai di sekolah. Sudah tahu hak dan kewajiban di sekolah? Sudah. Bisa mentaati segala aturan yang ada di sekolah? Bisa. Sekarang kita lihat yang di media tadi, yaitu media
menggambarkan tentang keadaan di rumah. Apakah kita di rumah juga memiliki hak dan kewajiban? Iya. Apa saja hak dan kewajiban kita? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Membantu Taat kepada orang tua. Apalagi? Banyak sekali kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian apa hak kita di rumah? Kasih sayang, mendapat kasih sayang dari orang tua. Apalagi Istirahat. ya bisa diberikan makanan yang bergizi oleh orang tua. Kemudian juga diberikan waktu istirahat. Berarti itu hak kita di apa saja yang ada digambarkan pada sekolah? Ada bendera, ada tempat sampah. Itu kira-kira sampah atau apa itu? Yang bersemerakan itu? Sampah. Nah, kewajiban kita apa di sekolah? Memungut atau membuang sampah, membersihkan sampah. Agar apa? Tidak ada kuman. Coba di sini kita sudah belajar kemarin tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat yang diberikan kepada orang untuk menyelesaikan Permasalahan dengan kata apa? Sebaiknya. Sehendaknya. Coba di situ ada permasalahan sampah. Coba siapa yang berani? Satu orang. Coba malah apa? Tentang sekolah. Apa yang diberikan kalimat sarannya? Seharusnya sampahnya dipungut. Oke, ada lagi? Oke, coba Rini. Seharusnya buang sampah pada tempatnya karena di situ